Oke, selamat sore semuanya. Makasih banget udah gabung sama STD Bali di acara webinar berjudul UX Designing Meaningful Impact for the Real World ya. Nanti setelah sesi webinar, kita akan ada kuesioner pendataan pendapat dari rekan-rekan semua untuk klaim sertifikat juga. Nah, kemudian harapannya sih nanti pada akhir webinar kita bisa foto bareng juga ya, jadi semuanya bisa hidupin videonya ya. Oke, silahkan kepada Kak Leo, saya persilahkan, saya akan share screen sekarang. Oke, thank you, Vera. Ya. Oke, halo semuanya. Tadi seperti yang dikenalin sama Vera, nama aku Leo, panggil aja Kak Leo. Jadi thank you banget STD Bali udah arrange webinar ini ya. Ini jujur webinar pertama aku selama pandemi dimulai nih. Jadi kayak mohon maaf kalau misalkan ada gangguan koneksi atau gangguan kesalahan teknis lainnya. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih ke teman-teman hari ini yang udah mau datang mengisi waktu-waktu PSBB ini dengan yang lebih berguna seperti mengikuti webinar STD Bali ini. Ya semoga kita di rumah semuanya tetap sehat. Kita berkontribusi untuk PSBB ini supaya corona ini cepat berakhir dan kita ketemu lagi di dunia nyata. Dan mungkin aku bisa main ke Bali next time gitu. Oke, boleh di present aja, Fer? Oke. Nah, ke halaman sebelumnya deh. Sorry. Nah, jangan lupa nanti setelah kita foto-foto, mention @Tokopedia Design sama STD Bali ya di Instastory kalian, supaya kita bisa pencitraan. Oke. Nah, next, Fer, tolong. Nah, ini tadi beberapa peraturan mungkin udah dijelasin sama Kak Vera ya. Nanti jadi karena ini pertama, jadi kalau misalkan ada internet connection yang sedikit lambat atau terganggu, tolong beritahu kita aja di kolom komentar supaya kita bisa benerin lebih cepat. Terus jangan lupa kalau punya kayak pendapat atau pertanyaan atau mau diskusi, kalian bisa komen di chatnya. Terus yang terakhir, let's just have a fun session together. Yang paling penting. Oke, next, Sir. Langsung aja mulai dari perkenalan dulu kali ya. Jadi nama aku tuh Leo. Sekarang aku jadi senior UX designer di Tokopedia. Udah 2 tahun di Tokopedia. Jadi sebelumnya itu aku kuliah S1 jurusan desain komunikasi visual di BINUS bareng Kak Vera. Jadi Kak Vera itu 1 tahun di atas aku. Jadi terus setelah lulus, kebetulan banget kita sama-sama dapat scholarship ke Korea waktu itu untuk pasca sarjana, walaupun kampusnya berbeda. Jadi kayak di Korea ketemu lagi gitu. Dan next. Nah, setelah aku lulus itu tuh selalu ada pertanyaan yang muncul gitu. Mungkin kalian juga kayak, iya lulus tuh sekarang mau ngapain, mau kerja jadi apa gitu. Itu pasti selalu lewat di pikiran kita kan. Next. Nah, setelah lulus itu, selama kurang lebih 4 tahunan lah, aku tuh pernah bekerja sebagai graphic designer. Terus next. Sebagai social media designer juga pernah, namanya beda. Terus next. Dan yang terakhir itu aku pernah juga kerja jadi brand designer. Brand designer itu yang ngedesain brand identity ya. Gitu. Jadi tapi selalu aja hal-hal sama yang aku temuin selama aku kerja dari jadi posisi-posisi ini adalah next friend. Selalu ada meme kayak meme kayak gini. Misalkan kalau di kiri kalian lihat tuh klien maunya campaign yang baru malam ini gitu. Kita harus ngapain gitu. Ada satu yang ngomong kita harus benerin PPT-nya gitu. Mungkin explore idea lain. Nah terakhir say no to klien, langsung dia dilempar keluar gedung gitu. Jadi kayak meme ini tuh menggambarkan kalau pekerjaan kita sebagai desainer tuh lumayan tergantung ya feedbacknya dari klien-klien kita. Nah, yang aku rasakan selama bekerja sebagai 3 posisi tersebut, aku tuh selalu ngerasain yang hal-hal yang ada di kanan. Jadi kayak ada revisi yang nggak pernah berhenti, terus ada endless overtime, kayak aku kerja lembur terus sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi gitu. Terus aku juga jadi mempertanyakan sebenarnya pekerjaan aku, desain yang aku buat itu sebenarnya punya makna nggak sih gitu, punya impact nggak ke orang-orang selain aku gitu. Dan yang terakhir tuh aku juga ngerasa jadi nggak puas gitu, nggak puas dengan desain-desain yang dihasilkan, terlepas dari desainnya itu memang secara estetik bagus atau enggak, aku selalu merasa nggak puas gitu, karena tidak diyakinkan dengan impact-nya gitu, dari desain tersebut punya makna nggak sih, gitu. Nah jadinya
di office aku kayak ini nih, si grumpy monkey ini, jadi kayak kalau dilihat kayak dia tuh kesel banget sampai laptopnya dilempar gitu. Jadi kayak hari-hari waktu kerja jadi desainer tuh kayak gini dulu. Oke, boleh di next. Kalian jangan lempar ini ya, laptop mahal. Oke, nah, oke kelewatan Fer. Nah, sampai satu titik aku kenal yang namanya next user experience designer. Jadi itu aku benar-benar tertarik banget sama yang namanya user experience designer. Nah, aku tahu ini dari kebetulan teman aku yang udah kerja jadi UX designer waktu itu di Uber Amerika. Jadi dia banyak sharing-sharing tentang UX ini di blog dan akhirnya aku tahu dan mulai belajar tentang UX gitu. Nah, next. Sampai akhirnya waktu itu aku sama sekali nggak punya background UX ya, tapi aku coba belajar sendiri dan apply ke Tokopedia waktu itu. Jadi Tokopedia itu seperti kalian tahu, kita tuh ada tech company, perusahaan teknologi di Indonesia, yang visinya itu kita mau mendemokratasikan commerce through technology gitu. Nah, jadi sejak aku balik dari Korea, aku langsung kerja di Tokopedia gitu, dan sekarang udah 2 tahun. Next. Nah, itu perkenalan dari aku, supaya kalian lebih kenal kan katanya tak kenal maka tak sayang kan. Nah, ke sesi kali ini, jadi hari ini kita ada 3 bagian. Yang mau kita bahas itu kita akan discover sebenarnya world of UX design itu kayak apa. Terus kita ada basic fundamentals, kayak pengetahuan dan juga apa sih yang kalian harus tahu kalau kalian tuh tertarik untuk jadi UX designer. Jadi ada 3 part. Part pertama itu introduction to user experience. Yang kedua itu bedanya UX sama UI itu apa sih? Dan yang ketiga itu sebagai UX designer apa yang harus kita ekspektasi kita ke depannya tentang industri UX itu apa gitu. Nah, next. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Next, Fer. Nah, untuk memulai sesi ini, yang part pertama ini, aku mau nunjukin satu video yang namanya itu Norman Door. Oke, mungkin Kak Vera bisa bantu putar videonya. Suaranya nggak kedengeran, Fer. Kayaknya karena kamu di-mute deh, Fer. They are everywhere in flesh. Why? Like Roman bars would know about this. This is 99% invisible. And those doors you hate are called Norman doors. What's a Norman door? Don Norman wrote the essential book about design. He is the Norman of the Norman door. All right, where is this guy? You must go to San Diego. Okay. I don't. Hey, Don Norman. You know, it's hard to describe what I am. Well, he's been a professor of psychology, professor of cognitive science, professor of computer science, vice president of advanced technology at Apple. But for our purposes, And I was spending a year in England. I got so frustrated with my inability to use the light switches and the water taps and the doors even that I wrote this. If I continually get a door wrong, is it my fault? No. In fact, if you continually get it wrong, it's a good thing. And if other people continue to get it wrong, good sign that it's a really bad door. a Norman door is one where the design tells you to do the opposite of what you're actually supposed to do, or gives the wrong signal and needs a sign to correct it. Why does it need an instruction manual? That is, why do you have to have a sign that says push or pull? Why not make it obvious? It can be obvious if it's designed right. There are a couple of really simple, basic principles of design, and one of them I'll call discoverability. When I look at something, I should be able to discover what operations I can do. The principle applies to a whole lot more than doors. And it's amazing with many of our computer systems today. You look at it, there's no way of knowing what's possible. Should I tap it once or twice or even triple tap? So discoverability, when it's not there, well, you don't know how to use something. Another is feedback. And so many times there's no feedback. You have no idea what happened or why it happened. And these principles form the basis of how designers and engineers work today.
commonly known as user or human-centered design. I decided at one point the word user was a bit degrading. Why not call people people? And it's amazingly simple and amazingly seldom practiced. We call it iterative because it goes around in a circle. We go out and we observe what is happening today. We observe people doing the task. And from that, we say, oh, we have some ideas. Here's what we should perhaps propose to do. Then you prototype your solution and test it. Quite often, these are wrong at first. But each time we go around the circle, we do a better job of making the device until the point we're actually making something that really works. And this process has spread all over the world. And it turns out it's improving lives. From better everyday things like the ones that Don wrote about, To using the same process to solve huge problems in public health in developing countries. water, Sanitation, farming. lots more. So what'd be a better human-centered door? An ideal door is one that as I walk up to it and walk through it, I'm not even aware that I had opened the door and shut it. So if you had a door which had a flat plate, what could you do? Nothing. The only thing you can do is push. So see, you wouldn't need a sign. A flat plate, you push. This kind of push bar with the piece sticking out on one side works well too. So you can see what side you're supposed to push on. The vertical bars could go either way. A simple little hand thing, though, sort of indicates pull. But we still have terrible, terrible doors in the world. So many of them. There are lots of things in life that are fairly standardized, and therefore, whether I buy this house or not is not a function of whether it has good doors in it. And so, except for safety reasons, doors tend not to be improved. But the tyranny of bad doors Okay. must. Fer, think that it's a really shit design. Oke, jadi tuh Norman Doors kayak kita udah lihat di video tadi ya, kayak pintu yang sebenarnya kita nggak tahu gimana cara bukanya gitu, karena secara desain kita nggak mempermudah pintu itu untuk dibuka sama orang gitu, yang bisa menimbulkan sesuatu yang membingungkan. Nah, itu cerita yang pertama nih. Next, Fer. Yang kedua itu aku ada cerita yang kedua nih. Jadi tuh kebetulan si judulnya Camilla sama KAI, Kereta Api Indonesia. Jadi Camilla ini sebenarnya salah satu lead aku di Tokopedia, dia kayak manajer di Tokopedia. Jadi tuh dia pernah cerita dia sama naik KAI waktu itu karena dia ingin pulang ke Bandung kan, ke kampungnya dulu ya, bukan sekarang, karena sekarang nggak boleh mudik. Oke. Nah, dan kita tuh benar-benar ngakak tuh apa ya, kayak ketawa banget, parah banget, gara-gara itu ceritanya lucu banget. Jadi ceritanya si Camilla ini pergi ke Bandung naik kereta yang baru dari KAI. Terus di perjalanan dia ingin ke buang air kecil kan, jadi dia ke toilet. Nah, next step. Ketika dia ke toilet, dia masuk toilet terus dia kunci kan lah pintunya kan, karena kalau di WC umum kita harus kunci kan pintunya. Nah, terus setelah itu dia buang air kecil, terus dia cuci tangan. Nah, setelah dia cuci tangan, entah kenapa tiba-tibanya pintunya tuh ada yang buka, ada orang yang buka gitu. Dan dia tuh kaget setengah mati. Dan dia bilang kayak, gue bersyukur banget, kalau orang Jakarta ngomong gue kan, gue bersyukur banget ini, gue udah selesai buang air kecil, orang baru buka pintunya. Nah, ternyata, next Pak. Nah, kalau kalian ngelihat pintu ini, kira-kira kunci yang benar yang mana sih? Vera, kunci yang benar kira-kira yang mana? Yang bulat. Yang bulat. Jadi tuh pertama kali si Camilla ini kunci pakai pintu yang bulat. Nah, padahal sebenarnya kuncinya itu ada yang di sebelah kanan. Gitu. Jadi kayak kenapa pintu ini didesain sehingga bikin orang tuh berprasangka, maksudnya kayak menerjemahkan jadi hal yang salah kan. Nah, ini jadi benar-benar salah satu contoh yang desain nggak bagus gitu. Yang hampir jadi kecolongan ya. Next. Nah, melihat dua cerita tadi, kira-kira aku sebenarnya pengen tanya ini langsung sih ke kalian, tapi karena lagi kayak webinar susah ya. Jadi sebenarnya menurut kalian user experience itu apa sih gitu? Mungkin Vera mau coba jawab Kak Vera? Lanjut Kak Leo, skip dulu. Oke, next. Nah, jadi sebenarnya user experience itu adalah kalau gampangnya sebuah proses dan hasil akhir ketika seseorang melakukan interaksi dengan sebuah produk, apakah produknya itu physical product, artinya produk yang tangible yang bisa kita pegang, atau sebuah digital product, misalkan kayak aplikasi atau website, atau juga bisa service, misalkan kita pergi ke Uniqlo atau ke Matahari Department Store gitu. Nah, proses kita dan hasil dari interaksi tersebut dengan service yang ada di Matahari itu sebenarnya bisa kita sebut sebagai user experience juga. Nah, tujuannya apa?
Tujuannya tentu setelah melewati proses ini, keinginan, kebutuhan, dan tujuan aku untuk melakukan aktivitas tersebut tuh bisa terpenuhi, gitu. Oke, nah next. Nah, experience itu tuh ada di mana-mana ya, bisa kita lihat ketika kita misalkan yang paling kiri itu kita pergi ke mall. Ketika di mall kita ya memiliki experience pengalaman dengan gimana naik eskalatornya, gimana sih cari toiletnya di dalam mall tersebut gitu. Atau juga yang kedua itu kalau kita pergi ke kuliah, misalkan ke STD Bali gitu, gimana sih proses belajar mengajarnya gitu, terus gimana kurikulumnya. Nah, itu yang terakhir kalau misalkan kita pergi travel pun kan juga kita ada experience kan gimana naik pesawat, pantai di Bali gimana sih pantai Kuta, rameh kah, atau misalkan bersih atau kotor. Nah, semua itu sebenarnya bisa kita kategorikan sebagai experience gitu. Dan itu ada di mana-mana. Next. Nah, contohnya paling gampang nih, aku mau contohin pakai ketika kita pergi wisata kuliner. Jadi aku tuh paling suka makan, jadi contohnya paling gampang pakai wisata kuliner ini ya. Nah, next. Ketika kita pergi ke restoran, sebenarnya need sama goals kita, kebutuhan sama tujuan kita pergi ke restoran apa sih? Tentu kita pengen makan makanan yang enak. Terus, tapi selain enak, kita juga nggak mau breaking our bank account kan. Kita tetap mau yang harganya murah gitu. Nggak sampai kayak kalau aku makan sekali, sebulan kemudian aku nggak bisa makan kan nggak mungkin. Terus aku juga mau convenience karena aku nggak mau masak sendiri. Ya udah aku maunya dimasakin orang lain di restoran. Tentunya aku pengennya berasanya bahagia kan. Kayak wah enak banget gila. Kayak 1 jam, 2 jam aku makan di sana tuh benar-benar pengalaman yang menyenangkan. Yang terakhir itu, ya ambience-nya, ngobrol sama temennya enak, ataukah ada wifi nih, jadi kayak bisa sambil connect juga sama teman-teman lain yang nggak ada di restoran. Nah, ini adalah tujuan dan kebutuhan kita ketika kita pergi ke restoran kan. Nah, next. Nah, dari mana kita mengukur keberhasilan, tujuan, dan keinginan kita tersebut. Nah, ini ada beberapa yang kita sebut sebagai touch points. Jadi touch points itu adalah yang bersinggungan ya, dengan bersinggungan dengan kita. Jadi, apakah rasa makanannya enak, apakah harganya murah atau mahal, terus lokasinya mudah dijangkau nggak sih, terus si servisnya ini nih, si kakak-kakaknya yang serving ini nih, jutek nggak sih gitu, jutek tuh galak nggak sih gitu. Kalau galak kan kita kesel kan gitu, itu berarti pengalaman kita pergi ke restoran tersebut terganggu karena kejutekan si mbaknya ini gitu. Nah, terus interiornya gimana sih? Apakah bagus gitu? Musik live musiknya nggak terlalu kenceng gitu. Jadi kita masih bisa ngobrol gitu-gitu. Nah, ini tuh sebenarnya membentuk our restaurant experience, jadi pengalaman kita pergi ke restoran. Nah, next. Itu kan tadi kalau kita pergi ke restoran ya, service. Nah, nggak cuma di service, digital produk pun, kayak produk digital pun punya touch points kayak semacam itu, next. Nah, jadi bisa aja restoran atau bisa juga aplikasi. Nah, tapi kalau digital touch points itu apa sih? Nah, macam-macam tentu. Misalkan written language-nya, misalkan di situ instruksinya bahasa Indonesianya mudah dimengerti nggak sih gitu. Apakah pakai bahasa-bahasa dari planet lain yang kita nggak ngerti gitu. Terus graphic design-nya gimana nih? Desainnya norak kah? Atau misalkan cocok kah dengan yang pengguna aplikasi tersebut gitu. Terus ada suara-suara yang lucu nggak sih gitu selama kita pakai. Terus animasinya gimana nih, kayak interaksi desainnya, misalkan keluar tiba-tiba ada twing gitu. Nah, itu juga membentuk experience kita pakai aplikasi tersebut kan. Terus susunan informasinya, ada juga gimana sih tampilan desain interface-nya gitu. Terus yang terakhir tentu karena ini digital, ada coding ya. Coding itu berarti bahasa pemrogramannya. Apakah bahasa pemrogramannya menjalankan fungsi-fungsinya dengan tepat atau enggak? Nah, kalau misalkan desainnya bagus tapi codingnya nggak jalan nih, terus apa gunanya? Sebenarnya itu kan juga mempengaruhi pengalaman kita menggunakan aplikasi ini kan. Next. Nah, jadi itu sebenarnya gampangnya user experience itu, desain itu adalah art and science. Jadi nggak cuma art, tapi ada science-nya juga. Gimana kita mengintegrasikan semua variabel dan elemen-elemen yang diciptakan dalam digital platform tersebut gitu. Jadi supaya ada 3 hal ini tuh terpenuhi. Yang pertama itu user needs-nya terpenuhi, kebutuhan penggunanya. Yang kedua itu adalah company business goals are met. Jadi kayak ya namanya bisnis kan kita tetap harus untung kan. Nah, jadi tanpa merugikan si perusahaannya juga. Jadi perusahaan itu harus tetap diuntungkan juga. Yang ketiga itu secara teknikal juga harus bisa diwujudkan. Jadi yang tadi aku bilang, jadi secara coding pemrograman ini mungkin nggak sih dengan teknologi yang kita punya saat ini. Nah, ini 3 hal ini paling penting ya, next kan.
Nah, jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya UX design itu sebenarnya ada interdisciplinary collaboration. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu. Nah, ada 3 sih disiplin ilmu. Yang pertama itu kita harus mengerti psikologi dari si pengguna tersebut, supaya kita bisa tahu, kebutuhan pengguna tersebut apa sih, gitu. Yang kedua itu kita, harus mengerti bisnisnya juga, gitu. Jadi, sebenarnya tujuan dari perusahaan ini berdiri apa, gitu, target keuntungannya seperti apa. Dan yang terakhir itu kita juga harus mengerti sedikit technical, depth dari si pemrograman ini, gitu, supaya kita bisa tahu desain mana sih yang bisa diwujudkan dan mana yang enggak. Nah, UX ini adalah next, Fer. About finding balance. Jadi kita harus menyeimbangkan 3 variabel ini gitu dengan sebaik mungkin untuk menghadirkan experience pengguna yang sebaik mungkin gitu. Next. Nah, mungkin ribet kali ya, itu kayak teori banget gitu. Mungkin kita lihat contoh aja kali biar lebih gampang. Nah, jadi itu kan karena sekarang kita nih lagi belajar dan kerja dari rumah kan. Aku misalkan mau buka usaha gitu. Kira-kira lagi masa pandemi sekarang, semua orang pasti butuh kursi kerja kan yang nyaman, yang ergonomis gitu. Jadi aku ceritanya mau bikin perusahaan kursi, membuat kursi gitu. Nah, sebagai kalau dilihat dari sudut pandang user experience, disiplin ilmu user experience, seperti yang udah aku jelasin tadi, next. Aku kan harus menyeimbangkan 3 hal ini kan ketika aku mau jualan kursi ini. Yang pertama itu, apakah kebutuhan si pembeli ini, pengguna nanti itu terpenuhi dengan si kursi ini gitu. Yang kedua itu ya tetap pembelinya untung, yang ketiga itu bisa diwujudkan next. Nah, ini aku bilang, kursinya itu ergonomis, nyaman, beautiful, tapi juga bisa dibeli harganya nggak kayak 1 miliar gitu. Tapi company juga harus cuan itu kan bahasa cintanya profit, untung, harus menghasilkan uang. Nah, dari itu kita harus memastikan nih bahwa kursi yang kita desain ini bisa diwujudkan ke bentuknya. Artinya kita punya produk facility untuk memproduksi kursi tersebut kan. Gitu. Nah, dan 3 hal ini tuh paling menarik guys. Jadi kalau misalkan nih, aku mau company-nya aku mau desainnya cantik gitu, tapi company-nya profit juga gitu. Berarti aku nggak bisa, aku harus mencari proper facility dengan harga yang murah supaya 2 tujuan tersebut terpenuhi. Jadi saling tarik-menarik. Nah, misalkan aku mau desainnya cakep gitu, terus comfortable ketika didudukin gitu. Terus aku juga tapi aku butuh mesin untuk menciptakan kursi tersebut dengan harga yang mahal gitu. Jadi kan aku beli mesinnya banyak tuh. Nah, tentu yang dikorbankan di sini adalah si kecuanannya itu, profitnya tersebut. Jadi itu kita art-nya dari user experience ini adalah kita harus menyeimbangkan 3 hal ini gitu. Next, Fer. Nah, kalau tadi kita udah nonton video si Norman Doors itu, ini tuh si Om-nya ini nih. Si Om ini adalah Don Norman. Nah, dia tuh penulis buku The Design of Everyday Things gitu. Jadi di situ dia bilang gitu, kalau misalkan user nih, pengguna, manusia punya problem berinteraksi dengan sesuatu hal, suatu produk, yang salah itu bukan orang manusianya, tapi adalah desainnya. Gitu. Artinya kalau misalkan aku bikin kursi yang duduk di sana pinggangnya sakit-sakit gitu, berarti bukan masalah di pinggang mereka, tapi kursi itu tidak mendukung kinerja pinggang mereka supaya mereka nggak sakit pinggang gitu. Jadi itu sebenarnya yang harus disalahkan di sini adalah kita sebagai desainernya, apakah yang kita desain itu bagus atau enggak. Next. Nah, gimana caranya kita dapat balance tadi sih? Nah, kayak udah dijelasin sama si Om Norman itu tadi barusan, kita itu harus desain berdasarkan prinsip yang dinamakan human-centered design. Artinya apa? Human-centered design itu semua design decision, keputusan desain yang kita buat harus bertitik pusat pada manusia itu sendiri sebagai penggunanya. Jadi apapun desain yang kalian buat itu harus merefer ke pengguna, yaitu ke manusia. Apakah manusia itu bisa mendapatkan sesuatu dari desain tersebut? Next. Nah, kalau seperti yang Om Norman jelasin, jadi dalam human-centered design itu tuh ada 4 step. Yang pertama itu kita mengobserve. Observe apa ya? Manusia. Gimana sih aku pakai kursi gitu. Orang-orang yang pakai kursi yang lagi kerja dari rumah tuh mereka sukanya kursi kayak apa? Aku observe mereka. Terus baru dari situ aku mulai meng-generate idea. Aku mau kursinya yang bentuknya misalkan kayak S, karena itu sesuai dengan bentuk pinggang. Semacam itu contohnya ya. Nah, dari situ, nggak cuma dengan konsep aja, tapi aku harus bikin prototype. Jadi prototype itu kayak semacam barang contoh gitu.
kayak dummy. Kalau handphone itu kan kalau kita ke toko-toko handphone ada yang palsunya itu kan. Nah, itu kayak semacam dummy supaya kita bisa tes itu ke manusia sebenarnya. Nah, dan kita sebut sebagai testing. Nah, ketika kita testing, ternyata desain itu masih belum memenuhi nih. Berarti kita bisa observe lagi, kita bikin ide baru lagi, dan ini tuh terus berputar-putar dan nggak akan berakhir. Nah, itu kita sebut sebagai human-centered design process. Next, Sarah. Nah, jadi kalau misalkan kita ngelihat tadi kan semua harus berpusat pada manusia gitu, dan harus kita tes ke manusia sebenarnya gitu, sesungguhnya. Nah, jadi bisa aku simpulkan kalau sebenarnya UX design itu tuh sebenarnya adalah kita mendesain melalui evidence. Evidence itu melalui bukti ya. Jadi bukti itu kayak gimana? Next, Fer. Nah, bukti itu biasa kita pakai dengan yang namanya data. Jadi every design decision di user experience itu harus berlandaskan dengan data. Gitu. Jadi misalkan nih, aku mau mendesain kursi gitu. Kenapa sih kamu desainnya kayak gitu? Aku nggak boleh jawab karena aku sukanya begini kak gitu. Karena estetis begini cantik. Nah padahal bisa aja yang cantik itu belum tentu nyaman kan. Nah jadi kita harus membuktikan apakah desain yang kita buat itu benar-benar bisa melakukan fungsinya dengan sebenarnya gitu. Itu kenapa kita bilang sebagai data driven. Next, Fer. Nah, gimana caranya sih to provide this kind of evidence gitu? Ada berbagai macam cara sih. Cara yang paling sering kita lakukan itu kita melakukan research kan. Research itu ada dua. Yang pertama itu kita bisa research secara kuantitatif atau kualitatif. Mungkin kalau kalian paham tentang research bisa cari tahu. Yang belum paham bisa cari tahu ya. Nah, gampangnya gimana? Bisa dengan 4 metode ini nih yang ada di screen. Kita bisa pertama itu yang kita sebut sebagai shadowing atau observing user. Jadi misalkan nih aku dari Tokopedia pengen tahu behavior penjual di Tokopedia tuh ketika mereka memproses order kayak apa sih. Nah, aku bisa datang ke rumah mereka. Terus aku bisa memperhatikan mereka dari pagi sampai malam ketika mereka menerima order-order tersebut gimana. Nah, itu yang disebut sebagai shadowing ya atau observing. Yang kedua itu aku bisa lakukan dengan lebih secara langsung, misalkan interview. Jadi aku invite nih, kakak gitu, boleh datang ke kantor kita mau interview. Nah, di situ baru kita menanyakan hal-hal yang kita ingin tahu gitu dari mereka, kayak semacam itu. Jadi kita interview mereka. Nah, yang ketiga itu yang kita sebut sebagai usability testing. Nah, ini yang paling penting. Nah, yang kayak tadi udah dibahas di human centered design process. Kita bikin prototipe-nya nih, kayak produk jadi setengah, kayak semacam produk jadi, tapi itu tuh bukan produk sebenarnya, jadi kayak hanya contoh, terus kita suruh mereka mengoperasikan produk tersebut. Misalkan aku bikin kursi contoh, terus aku suruh mereka duduk di situ. Ya, gimana kak rasanya gitu. Gimana kalau kursinya mau dinaikin gitu, disesuaikan tingginya gitu. Nah, itu yang disebut sebagai usability testing. Jadi aku minta mereka mengoperasikan produk tersebut gitu. Nah, yang terakhir itu bisa dengan survei. Kalau kita mau dapat data yang lebih banyak, misalkan kayak 80% orang gitu lebih prefer kursi yang kayak gini gitu. Nah, itu aku bisa lakukan survei juga. Next, Fer. Nah, kebalikannya nih. Ini aku ada satu gambar. Ini jadi judul nama projectnya itu adalah The Uncomfortable. Yang nggak nyaman gitu. Tadi ini tuh desainer dari mana kok lupa. Kayaknya kalau nggak salah dari Yunani ya. Namanya si Katerina Kamprani ini nih. Kalau kalian lihat desainnya kayak gimana sih? Yang kiri kayak ada sepatu boots, tapi desainnya kayak gitu tuh, depannya bolong gitu. Nah terus yang kedua itu ada gelas wine, tapi gimana minumnya? Yang ketiga itu kayak kunci, tapi ini handle kunci gimana ya nanti kalau muter. Nah ini jadi kenapa disebut the uncomfortable kan. Next. Nah menurut kalian ini human centered design nggak sih? Nah karena nggak bisa berinteraksi dengan kalian, aku next aja ya. Next. Boleh komen-komen loh di chatnya. Nah jawabannya bisa iya bisa enggak. Kenapa kayak gitu? Next. Misalkan nih, setelah aku melakukan riset gitu, dan aku melakukan survei, ternyata aku interview 10 orang di Bali, ternyata 8 dari 10 orang di Bali, mereka prefer merasakan experience baru ketika minum wine dengan minum pakai sedotan. Misalkan minum wine pakai sedotan ya, fancy banget. Nah, jadi itu bisa kita klaim sebagai human-centered gitu, karena desain tersebut berlandaskan oleh evidence yang udah kita lakukan gitu, karena memang kenyataannya ya di Bali 8 orang pengen minum pakai sedotan gitu. Dengan desain ini mungkin nggak minum wine pakai sedotan, mungkin kan? Gitu.
Jadi itu menjadikan desain ini human centered. Tapi kenyataannya kan enggak kan, ini hanya contoh. Misalnya orang minum wine kan dari gelasnya ya, bukan dari sedotan. Oke, next. Nah, hal-hal semacam itu, kenapa sih hal-hal semacam itu penting untuk kita praktikkan di industri atau di bisnis gitu. Ketika orang mau bikin sebuah bisnis tuh kenapa UX design tuh perlu dipertimbangkan gitu. Yang pertama itu karena dengan UX design kan kita mendesain dengan evidence kan, berdasarkan bukti pengguna sebenarnya. Jadi kalau menggunakan bukti tersebut kita tuh bisa solve problem dengan lebih cepat gitu. Jadi kita nggak berangan-angan nih. Misalkan dengan desain kayak gini mungkin bisa kali ya gitu memecahkan masalah ini gitu. Kita nggak kayak gitu, tapi kita membuktikan langsung gitu ke orang sebenarnya. Nah yang kedua itu kita bisa differentiating our business with competitors. Jadi kan yang bikin kursi di dunia ini nggak cuma aku. Bisa aja Vera juga nih, Vera mau bersaing sama aku, dia juga bikin kursi gitu. Tapi apa bedanya kursi aku sama kursi Vera gitu. Nah ya untuk membedakan ini aku harus melakukan UX ini supaya aku tahu apa sih poin strength itu kekuatan aku gitu dari si kursi ini gitu. Yang ketiga itu adalah membangun customer loyalty. Nah customer loyalty kayak apa? Bisa next. Nah, ini aku bilang, good UX itu means good business. Marketing, advertising, promosi, beli 1 gratis 10, ada nggak itu beli 1 gratis 10? Ya kayak semacam itulah. Itu cuma bisa bikin customer itu beli produk kita untuk pertama kalinya, atau nyobain produk kita untuk pertama kalinya. Misalkan restorannya Vera buka diskon 99% gitu. Orang cuma bayar 100 perak, misalkan rupiah. Nah, itu cuma bisa bikin aku datang ke restoran itu pertama kali. Tapi ternyata begitu aku datang ke restoran tersebut, ternyata si Vera-nya yang punya maaf ya Vera, yang punya bisnis, melayaninya galak. Kayak, ya mau apa ya mas? Gitu. Kayak gitu. Jadi next time aku nggak akan balik lagi ke restoran tersebut kan, karena pengalaman aku menggunakan service restoran tersebut buruk. Jadi walaupun harganya di diskon 100% juga aku nggak mau ke sana gitu. Nah, jadi ini tuh UX user experience perannya di sini gitu. Kenapa aku bilang bisa membangun customer loyalty? Karena bisa aja restoran yang aku buat nih user experience-nya lebih bagus dari user experience-nya restorannya Vera. Nah, jadi orang-orang lebih loyal untuk belanja di aku daripada belanja di restorannya Vera gitu, guys. Ya next. Nah, kalau tadi kan kekuatan dari UX design ini ada di evidence-nya, di buktinya gitu. Nah, sedangkan musuh bebuyutan kita itu di user experience design itu adalah yang namanya asumsi. Jadi di dalam UX design itu kita nggak boleh sama sekali yang melakukan namanya asumsi. Asumsi itu kayak gimana? Misalkan yang tadi aku bilang, kayaknya kalau menurut gue, kalau menurut aku gitu kan, kalau menurut saya di Bali tuh orang minum di Bali tuh pakai hidung gitu. Nggak, itu kan asumsi kan, kita nggak tahu sebenarnya kayak apa gitu. Next. Maaf ya, ini aku bercanda aja contoh doang gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai expectation mismatch. Dilihat meme-nya nih, si adenya mau nangkep bola tapi nggak ketangkep kan. Jadi kayak miss gitu. Ekspektasinya itu miss. Next. Nah, apa yang terjadi ketika ekspektasi yang kita punya sebagai desainer itu nggak sama dengan apa yang ada di dunia nyata? Next. Ini nih contoh lucu-lucunya kayak gini. Misalkan aku desainer produk mainan anak-anak. Aku sebagai desainer, ya ampun, ini lucu banget nih gitu. Kayak hewannya ada gajahnya imut gitu. Terus si Vera yang asisten desainer aku bilang, ya aku juga suka nih, keren banget gitu. Next, Vera. Nah, ternyata yang dilihat sama si user kita ini cuman kayak bagian kayak bat-batnya gitu. Jadi kan sebenarnya ini yang disebut asumsi sih. Kita berasumsi produk itu akan dinikmati sama si anak kecil ini. Padahal si anak kecil ini bagian bawahnya doang gitu. Next. Nah, ini kan lucu-lucunya nih. Di bukti nyatanya kayak apa sih? Nah, bisa kita lihat dari video ini. Using transmission shifters cause crashes and injuries when drivers mistakenly put cars into the wrong gear or don't put the cars into park. Chrysler added complicated shifters to some of their cars starting in the 2012 model year. The company is voluntarily recalling those cars to make them safer. The company has also changed current models to address this problem. With a normal automatic shifter, the lever stays in place when you put it into gear. You can quickly tell what gear you're in simply by look and feel. But the 2014 to 2015 Jeep Grand Cherokee and certain 2012 to 2014 Chrysler 300 and Dodge Chargers used a confusing shifter
that pops back to center after picking a gear. You can't tell what gear is engaged by feel alone. Oke, Finding boleh di proper pause dulu aja, impact Her. is difficult. Nah, buat yang kurang jelas videonya dari suaranya, mungkin aku coba rangkum sedikit. Jadi ini ada satu merek mobil namanya Chrysler dari di luar negeri. Jadi itu dia so ngide nih ceritanya. Jadi mereka pengen bikin satu desain yang menarik. Jadi mereka bikin desain kalau kita yang mungkin teman-teman yang biasa nyetir, kita ketika nyetir itu kan sebenarnya kadang-kadang ketika kita pindahin gigi, kita tuh nggak lihat, sebenarnya nggak perlu lihat giginya itu ada di mana, tapi kita bisa tahu itu gigi mana. Misalnya kita mau mundur, giginya kita kedepanin, nah itu tanpa harus melihat kan. Nah itu yang disebut sebagai kinesthetic experience. Jadi kita tahu sebenarnya dengan melakukan itu tuh kita tahu posisi giginya di mana. Nah si Chrysler ini tuh mereka mengide. Jadi ketika kita mundurin, pindahin giginya misalkan sekali, dia tuh instead of stay, dia tuh pindah kembali ke posisi semula. Nah ini ternyata menimbulkan kebingungan ketika orang-orang nyetir, karena ketika orang kita mengemudi itu kan fokus kita ke jalanan kan. Nah impact-nya apa? Ternyata dengan keputusan desain yang sekecil itu aja, tingkat kecelakaan dari si mobil Chrysler ini tuh meningkat parah. Jadi tuh benar-benar ada peningkatan fluktuatif kayak kecelakaan ketika orang-orang yang pakai mobil ini. Nah, dan sejak saat itu tuh mereka jadi mulai merevisit kembali keputusan desain mereka untuk mendesain sesuatu yang lebih user experience friendly kayak gitu. Nah ini contoh yang lebih parahnya ya kalau kita tuh berasumsi. Next. Nah, jadi aku pengen nekenin satu hal banget buat teman-teman, mungkin buat aku juga sebagai seorang desainer ya. Kita itu tuh sebenarnya, kita itu designers, kita itu bukan painters, kita bukan seniman. Jadi apapun yang kita desain harus berlandaskan oleh problem manusia dan kita harus bisa men-solve itu. Tentunya dengan ya yang penampilan yang lebih menarik gitu. Tapi poin di sini adalah kita itu harus memecahkan masalah. Gitu. Bukan malah menimbulkan masalah kayak si mobilnya Chrysler tadi ya. Jadi ini tuh sangat high risky tuh high risky. Ya pokoknya sangat beresiko, betul sekali Fer. Aduh. Sangat beresiko untuk kita mendesain sesuatu yang kita belum tahu pasti sebenarnya ini tuh akan memecahkan masalah atau enggak. Nah, itu kenapa gunanya kita harus mencari evidence. Next. Nah, itu tadi mungkin kita ngebahas sedikit tentang introduction to user experience kan. Mungkin semoga teman-teman dapat insight ya, kayak dapat ilmu baru tentang dan tahu gitu sebenarnya UX design itu kayak apa dan seberapa menariknya UX design. Nah, yang kedua itu kita mau bahas next tentang UX versus UI. Nah, mungkin kalau teman-teman cari nih, kayak ada yang mau cari kerja atau mau cari sambilan di bidang UI UX, pasti tuh ketika kita cari gitu, UI designer atau UX designer, pasti muncul itu kadang banyak yang sepaket. UI garis miring UX designer, gitu. UI UX designer, gitu. UX/UI designer ya, something like that. Kenapa kayak gitu? Next. Dan bedanya apa? Nah, sebenarnya UX itu dan UI itu nggak sama. User experience, kalau UI itu user interface. Itu dua disiplin ilmu yang berbeda. Gampangnya kayak apa? Bisa kita lihat dari diagram yang di kanan. Nah, UX itu tuh lebih secara holistik ya, secara keseluruhan. Jadi, kalau aku jelasin sebelumnya itu tadi ada touch points kan. Jadi, kita harus mempertimbangkan berbagai touch points. Nah, salah satu touch points-nya itu kayak user interface. Gitu. Tapi bukan berarti user interface ini lebih nggak penting ya daripada UX. Nah, keduanya ini sama-sama penting karena ketika digabungkan, mereka bisa bring bigger impact gitu ke penggunanya. Nah, UX itu lebih ke how things work, gimana sih function-nya gitu, gimana gimana sih SOP-nya, standar prosedurnya misalkan. Kalau UI itu lebih gimana sih penampilannya. Mungkin ini kayak lebih mirip ke desain yang kita teman-teman tahu ya, mungkin kayak lebih ke DKV gitu. Gimana visualnya kayak gitu. Next. Nah, ini yang tadi aku bilang. Kan apps itu kan banyak kan touch points-nya. Nah, user interface itu termasuk salah satunya. Oke, next. Nah, kalau dalam sebuah produk digital nih, kalau kita misalkan gitu, sebuah produk digital itu tuh tubuh manusia gitu. Tubuh manusia itu kan ada skeleton, rangkanya, ada organ-organnya kayak hati, terus ada jantung, gitu, paru-paru. Nah, ada juga penampilan luarnya kayak fisiknya, bibirnya gimana, hidungnya gimana. Nah, kalau skeleton itu lebih ke codingnya, programmingnya. UX itu gimana tubuh itu berfunction gitu. Misalkan jantungnya memompa darah ke seluruh tubuh, masuk ke otak dan sebagainya, itu adalah UX-nya. Dan appearance-nya itu gampangnya adalah UI-nya. Itu sih. Next. Dan seperti yang kita tahu gitu, kan tubuh manusia terdiri dari 3 hal ini gitu. Dan kombinasi dari misalkan rangka yang kuat gitu. Kalau rangkanya kuat, organ-organ tubuhnya berfungsi dengan baik semuanya, dan juga penampilan misalkan cakep nih. Kayak Kak Vera misalkan gitu. Nah, jadinya kan
semuanya itu kan bisa berfungsi dengan baik kan, menimbulkan satu keseimbangan dalam tubuh kita gitu. Nah, sama halnya dengan website ataukah dengan digital produk kita gitu. Jadi kalau tiganya ini berjalan dengan seimbang, tentu websitenya itu akan berfungsi dengan baik gitu. Next. Nah, gampangnya kalau misalkan ini adalah yang kita sebut sebagai wireframe. Jadi wireframe itu biasanya adalah output dari seorang UX designer gitu. Kalau ketika aku ngedesain aplikasi di Tokopedia itu, output pekerjaan aku adalah bentuknya mungkin lebih bagus kali ya dari ini, tapi semacam inilah. Jadi kayak misalkan nih, kalau aku pencet navigasi yang misalkan sebelah kiri ini gitu, apa sih yang keluar gitu? Kalau aku pencet button ini nih, apakah aku akan dilempar ke halaman yang manakah gitu? Jadi kalau dari sini gimana sih pembayarannya gitu-gitu. Nah itu yang kita sebut sebagai wireframe. Jadi kayak perjalanan journey kita ketika masuk aplikasi Tokopedia pertama kali sampai aku check out dan bayar sampai barangnya sampai di rumah aku gitu. Jadi kayak gini, semacam journey wireframe. Next. Bisa juga kayak gini wireframe mungkin yang lebih bagus gitu. Next. Hitam putih gitu. Nah, biasanya UX itu wujudnya hitam putih ya. Dari hitam putih ini, nanti si UI designers ini dalam user interface, dia akan mempercantik nih halaman ini. Gimana sih, kenapa warnanya dipakai ini, layout-nya kenapa kayak gini. Nah, itu adalah pekerjaannya user interface designer. Gitu. Yang di kanan ya, next. Nah, seorang UI designer juga kadang bisa, kalau ingin meningkatkan pengalaman penggunaan aplikasi tersebut, dia bisa meningkatkannya dengan kayak interaksi semacam ini gitu. Misalkan kalau aku pencet ini, aku mau interaksinya gimana sih gitu, transisinya gitu-gitu. Nah ini juga bagian dari user interface designer gitu. Next. Nah itu mungkin secara singkat aja bedanya UI sama UX itu kayak gimana. Cuman ini tergantung banget. Ada beberapa perusahaan yang menggabungkan dua posisi ini, tapi ada juga beberapa perusahaan yang benar-benar memisahkan gitu. Kalau di Tokopedia kasusnya itu kita benar dipisahkan ya. Jadi si UX designer ini kita akan benar-benar fokus di pengalaman penggunanya seperti apa, dan nanti ada orang lain yang membantu mendesainkan halaman tersebut secara lebih cantik lagi gitu. Tapi lebih baik kalau kita memahami keduanya. Nah yang ketiga, misalkan nih kalau dari teman-teman, Kak aku tertarik banget sama UX design, tapi sebenarnya prospek kedepannya kayak gimana sih gitu untuk seorang UX designer atau UI designer? Apakah ini kayak sesuatu yang menjanjikan gitu? Apakah akan dibutuhkan lagi ke depannya? Aku coba jawab ya kalau bisa. Next. Nah, sebelum memulai itu aku pengen menekankan satu hal. Jadi sebenarnya mungkin kita semua udah tahu ya. Jadi kayak dunia kita tuh constantly changing, kayak terus berputar dan terus berubah gitu. Dan perubahannya itu nggak bisa kita ukur seberapa kecepatannya gitu. Dan dalam perubahan-perubahan tersebut di dunia ini tuh desain selalu memerankan peran yang sangat penting gitu, sangat besar dari perubahan-perubahan tersebut. Gampangnya kayak apa? Contohnya mungkin next Vera, tolong Kak Vera. Nah, kalau kalian tahu nih, mungkin kayak lebih DKV banget ya. Di zaman dulu kan orang-orang ketika pertama kali nemuin mesin cetak adalah si Bapak Gutenberg ini nih. Jadi mesin cetak zaman dulu, dia tuh harus bikin kayak platnya disusun gitu kan. Mungkin kalau kalian nanti belajar tentang percetakan, disusun per huruf-hurufnya, terus sama dia dicetak gitu. Ganti kertas dicetak. Nah ini kan zaman dulu kayak gini Gutenberg kan. Ketika misalkan aku mau nerbitin buku, setengah mati nih mau mencetak pakai Gutenberg ini. Tapi sekarang next, kalau aku mau nulis sebuah buku, kalau zaman sekarang ya aku tinggal ketik aja di keyboard langsung menjadi documents kan. Nah, jadi tuh ini kayak menggambarkan seberapa cepatnya kayak dunia itu berubah gitu, dan desain itu kayak desain keyboardnya gitu tuh berperan gitu dalam perubahan tersebut. Gitu. Mungkin contoh lebih dekat dengan kita next. Nah, ini yang paling sering banget muncul the new normal. Kayak orang-orang normal yang baru gitu. Jadi kayak misalkan karena coronavirus ini tuh kita kayak yang tadinya setiap pagi kayak mungkin foto-foto OOTD dulu nggak, Kavera? Foto-foto OOTD gitu, misalkan ready for the day gitu. Sekarang dunia udah berubah, tiba-tiba kita bangun kayak langsung work from home gitu. Jadi kita nggak perlu ketemu orang, nggak keluar rumah gitu, menghindari kontak sosial. Nah, ini tuh kayak menggambarkan seberapa cepatnya nih dunia kita tuh berputar ya, berubah gitu kondisinya. Next. Nah, salah satunya yang mendukung perubahan-perubahan tersebut tentu teknologi ya gitu. Jadi misalkan dengan work from home tadi gitu, sebelumnya hal-hal yang nggak mungkin kita lakukan dengan bantuan teknologi sekarang jadi mungkin, kayak webinar ini kan. Misalkan sebelumnya kita nggak mungkin nih pasti ditunda nih seminarnya, tapi dengan teknologi ini kita jadi memungkinkan melakukan hal-hal seperti ini. Nah, dan teknologi ini tuh progressing-nya secara cepat gitu, cepat banget yang kita sebut sebagai exponential pace. Jadi exponential gitu. Exponential kayak apa? Next, Fer.
Nah, di sini ada gambar grafik nih. Si garis merah ini tuh dia melambangkan linear increase, jadi kenaikan linear. Kenaikan linear itu dia artinya naiknya selalu dengan kecepatan seperti itu. Jadi misalkan kita bisa memprediksi nih, misalkan kayak mobil kalau dengan 50 km per jam, 1 jam kemudian dia ada di berapa kilometer sih, nah itu kita ukur linear. Tapi yang kedua itu garis hijau ini yang kita sebut sebagai exponential increase. Nah, perkembangan teknologi itu kayak garis hijau ini gitu. Jadi kita benar-benar kayak bisa satu saat tiba-tiba dia jebret kayak naik ke atas gitu dengan maju banget dan kita tuh nggak bisa ngikutin gitu hal-hal gitu. Jadi kita tuh kayak teknologi sekarang tuh majunya kayak gitu. Nah, next. Nah, dan salah satunya tentu Tokopedia sebagai perusahaan teknologi, kita tuh juga berperan dengan mendisrupt conventional industry. Mendisrupt maksudnya gimana ya? Kayak conventional industry yang udah ada nih, industri yang udah ada, coba ganggu gitu dengan kemajuan teknologi dan kita coba improve experience-nya kayak gimana gitu. Next. Contohnya nih, dulu kalau aku mau bayar tagihan harus kalau pembayaran PLN ya jalan, terus waktu, terus bayar deh. Kalau misalkan sekarang kita mau lebaran nih, kalau teman-teman yang merayakan, kalau mau belanja lebaran nih, aku harus pergi ke Tanah Abang kalau di Jakarta, harus naik angkot, terus harus panas-panasan, terus buang waktu juga. Kayak ribet banget kan. Terus yang terakhir itu misalkan aku suka nonton Indonesian Idol, spesifik banget ya Indonesian Idol. Nonton di rumah, cuma pelangga-pelongo nontonin TV, aku mau dukung nih siapa nih pesertanya, aku lupa namanya waktu itu. Ya mau dukung, tapi nggak mau buang duit gitu. Kayak ya udah nggak dukung gitu. Next. Nah, tapi di Tokopedia kita berusaha memecahkan masalah-masalah itu dengan ya tentunya dengan bantuan teknologi. Jadi kalau misalkan sekarang mau bayar bills, kita bisa pakai Tokopedia Bills gitu. Aku mau belanja baju-baju yang muslim, misalkan buat saudaraku yang muslim gitu. Aku ya bisa aja belanja di Tokopedia Salam yang benar-benar jualan barang-barang yang halal dan kebutuhan muslim lainnya. Dan sekarang di Tokopedia aku juga bisa voting Indonesian Idol. Kayak wah Tokopedia tapi bisa voting Indonesian Idol gitu. Jadi kan kita benar-benar merubah kayak gimana orang berinteraksi gitu. Experience orang berinteraksi dengan sesuatu gitu. Dan kita mengimprove experience tersebut next dengan bantuan teknologi. Nah, dalam proses-proses mendisrupt industri tradisional itu tuh UX sama UI design itu tuh sekarang tuh sebuah skill yang sangat dibutuhkan gitu, sangat dicari dari perusahaan-perusahaan teknologi gitu, high demand lah kita bilangnya. Next, buktinya apa? Nah di Tokopedia itu kalian bisa tahu nih, di Tokopedia itu desainer product design ya kita sebutnya. Product design itu ada 120 orang dan kita terus hiring gitu. Terus nambah terus gitu kan. Berarti kan kebutuhannya ada terus untuk posisi UX, UI designer, ada juga front end designer namanya yang lebih coding gitu. Kita sebanyak ini sekarang. Itu next. Dan dalam 10 tahun gitu, kayak nih aku kemarin tahun lalu baca satu artikel ini yang bilang Tokopedia projects contribute kayak 12 billion Indonesia ekonomi gitu. Jadi kayak itu sekitar 1,5% dari GDP Indonesia ya. Dan itu sebagai desainer aku tuh merasa pekerjaan desain-desain yang aku lakukan di situ tuh berimpact gitu, punya pengaruh baik positif gitu ke masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia ya gitu. Jadi sebagai desainer aku juga bangga dan tahu gitu pengaruh desain aku gitu. Next. Nah, mungkin kalau teman-teman yang tertarik bisa ingin belajar lebih jauh tentang UX design, aku mungkin bisa kasih beberapa tips. Next. Pertama ini mungkin baca buku lebih banyak. Jadi ada 2 buku yang aku rekomendasiin, yaitu yang tadi si Don Norman itu, The Design of Everyday Things, sama buku dari Steve Krug yang judulnya Don't Make Me Think. Don't Make Me Think ini bukunya gampang banget dibacanya walaupun bahasa Inggris. Banyak gambar, tapi ini benar-benar kayak basic principle dari digital design, gitu, user experience design gitu. Terus bisa juga kalian baca-baca Medium. Kak, aku nggak suka baca buku gitu, aku lebih suka baca artikel. Jangan lupa baca Medium. Kita juga ada Tokopedia Design Medium, terus kita juga bisa ikutin kayak ada Medium namanya UX Planet, UX Collective. Nah, ini bisa kalian akses dengan internet aja gitu di medium.com. Next. Nah, terus software-software yang paling banyak digunain nih sebagai UX sama UI designer, tentu ada Figma namanya. Jadi Figma itu juga gampang banget, gratis. Kalian bisa buka figma.com. Itu bisa kalian pelajarin. Kalau kalian bisa Adobe Illustrator, ini caranya mirip banget sama Adobe Illustrator, gampang banget. Bisa belajar sendiri pun, ataupun sama kayak tutorial-tutorial gitu juga bisa. Atau kalau misalkan kalian pengguna Adobe ini yang berbayar, misalkan mau pakai Adobe gitu, bisa juga cobain Adobe XD. Nah, untuk prototyping yang kayak tadi aku bilang tuh yang bikin produk contoh, kalian bisa belajar namanya Marvel. Ini juga online dan bisa diakses gratis. Next.
Nah, terus jangan lupa explore design-design inspirations dari Dribbble kah atau Behance gitu, next. Terus kalau misalkan kalian pengen belajar yang informal nih, karena di Indonesia kan belum ada jurusan khusus UX kan. Kalian bisa kayak join workshop kayak semacam atau seminar semacam ini, atau kalian bisa join yang namanya UX ID gitu. Itu kayak semacam komunitas UX di Indonesia, di Facebook ada. Terus bisa juga belajar di Udemy, kayak berbayar ya, kayak tutorial-tutorial gitu, dan juga bisa ngikutin kita di Tokopedia Design. Next. Nah, terakhir itu kalian bisa juga coba internship gitu, dan Tokopedia sering banget buka internship, mungkin nggak harus Tokopedia ya, di perusahaan-perusahaan lain juga kita buka pasti banyak internship yang bisa kalian coba daftar. Next. Sorry, bilang. Nah, terakhir, daripada berpanjang-panjang ya, waktunya udah mau habis ya. Jadi, untuk summing up aja sih. Jadi sebenarnya UX itu kan adalah finding balance dari user, tech, dan bisnis. Jadi kita harus sebagai UX designer, kita harus bisa menyeimbangkan 3 hal ini. Terus jangan lupa, harus selalu human-centric. Jadi, put yourself in others people's shoes gitu. Apa sih yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan ketika mereka berinteraksi dengan satu desain. Yang ketiga itu, jangan lupa untuk selalu data-driven. Buktikan dan dukung asumsi-asumsi desain kalian dengan sebuah data. Gitu. Yang keempat itu, UI dan UX itu nggak terpisahkan gitu. Dan keduanya itu punya impact sama besarnya. Yang kelima, sebagai desainer itu penting banget buat kita untuk mengikuti perkembangan teknologi, karena teknologi berkembang cepat banget kan gitu. Mungkin kedepannya nggak akan ada buku lagi yang dicetak, atau misalkan apapun itulah, kedepannya pasti akan berubah teknologi itu kan. Dan kita sebagai desainer juga harus melek teknologi gitu. Next. Terus zaman sekarang tuh possible banget untuk belajar UX sendiri gitu, tanpa harus pergi ke kuliah ke universitas yang benar-benar jurusan UX gitu. Bisa aja dengan baca-baca artikel. Aku pun sendiri belajar UX dulu dengan kayak benar-benar autodidak gitu, dengan baca-baca, belajar ikutin tutorial sendiri gitu. Dan yang terakhir itu yang paling penting, desain industri itu tuh nggak pernah berhenti ya. Jadi kayak it's never ending learning. Jadi kita walaupun mungkin Kak Vera udah S2 juga, udah jadi dosen, pasti Kak Vera pun nggak pernah berhenti untuk belajar gitu. Jadi gimana ya, dan nggak pernah berhenti belajar itu sedikit melelahkan sebenarnya. Dan passion itu tuh nggak bakal bisa membuat kita bertahan lama gitu untuk terus belajar. Nah, apa yang bisa membantu kita untuk terus mengikuti belajar dan mengikuti perkembangan ini adalah sebagai desainer kita harus punya yang namanya purpose. Tujuan kita sebagai seorang desainer apa sih? Purpose. What is my purpose as a designer gitu? What could I bring to the world? What positive impact could I create? Sesuatu yang kayak gitu. Dan itu akan memberikan kita kepuasan kita sebagai desainer. Next. Ya, aku tutup sesi kali ini dengan sebuah pertanyaan buat teman-teman semua. Jadi sebagai desainer, what is your purpose? Gitu sih. Thank you, teman-teman. Next, Fer. Nah, kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa add LinkedIn aku ya, gitu ya. Aku mungkin lebih aktif di LinkedIn, jadi kalau punya pertanyaan atau cuma mau networking aja, bisa add Leonardi Chan, bisa message aku di situ. Thank you, teman-teman. Sorry banget, waktunya lama ya. Semoga nggak bosen. Oke, terima kasih buat Kak Lego ya, presentasinya sangat menarik. Kita ada 47 partisipan, termasuk narasumber dan saya sendiri. Mungkin sekarang kita bisa buka sesi tanya-jawab ya, Kak Leo. Nah, untuk sesi tanya-jawab, di sini peserta webinar bisa acungkan jempol. Di reactions bisa dilihat ada tepuk tangan, ada jempol. Nah, mungkin yang mau bertanya dibuka untuk 3 orang dulu. Silahkan. Kalau misalnya malu untuk bertanya langsung, untuk kasih suara nih, mungkin bisa lewat chat aja. Oke, saya persilakan dulu untuk 3 orang penanya. Silahkan. Oke, dari Kak Diki Kurniawan. Silahkan, Kak Diki. Speakernya sudah aktif ya. Oh, oke. Selamat. Diki. Sorry, Kak Leo. Jadi di sini aku ada pertanyaan nih, Kak, tentang user flow dari website e-commerce. Nah, semisal kita punya website e-commerce nih, dan menjual barang dalam satu niche, bukan general store ya. Terus bagaimana sih cara buat user flow dari customer tuh untuk yakin tentang produk kita, terus bisa meningkatkan presentasi ke closing atau ke checkout gitu sih. Terus juga
ada nggak sih elemen-elemen yang krusial menurut kakak tuh yang kadang orang lupain di dalam mendesain sebuah UX dalam website e-commerce gitu sih. Terima kasih Kak. Oke, aku coba jawab ya, Diki. Thank you banget pertanyaannya sulit banget sih. Yang pertama itu gimana cara mendesain user e-commerce yang bagus supaya orang-orang mau beli ya intinya dan bisa check out sampai akhir. Nah, ini pertanyaan sebenarnya sangat luas banget sih. Aku mungkin nggak bakal bisa jawab pertanyaan ini kayak gimana. Mungkin kita harus balik lagi, kamu harus coba riset gitu. Sebenarnya misalkan nih kamu punya website e-commerce dan penggunanya itu kecil banget gitu. Tapi kamu pengguna nih, kamu bisa coba riset ke mereka sebenarnya kenapa sih kalian menggunakan e-commerce kita gitu. Kira-kira kalau dari kalian kesulitan yang kalian hadapi ketika check out dari website e-commerce kita tuh apa sih gitu, kayak semacam itu supaya kamu tuh lebih memahami nih journey-nya itu sebenarnya di mana. Aku punya contoh misalkan di Tokopedia itu tuh dulu kita tuh ketika check out itu harus meng-apply promo code kita sendiri manual gitu tanpa otomatis gitu. Jadi ketika kita check out, orang-orang tuh sering ada yang ketika mereka udah sampai halaman check out, mereka nggak bayar. Instead mereka balik ke home karena mereka lupa kode promonya tuh apa gitu. Jadi mereka tuh cari lagi kode promonya, terus mereka harus input manual di situ kan. Nah, dari ketika kita memahami kayak ada journey semacam ini, kesulitan semacam ini, akhirnya kita bikin kode promonya itu sekarang bisa di-apply secara manual. Nah, itu kan kita mempermudah secara otomatis. Jadi kita itu kan mempermudah proses check out mereka kan. Jadi semacam itu. Jadi sebenarnya pertanyaan kamu tuh luas banget. Jadi tergantung sama problemnya apa sih yang ingin di-solve gitu sih. Gitu. Terus kalau misalkan yang kedua itu tadi pertanyaannya apa ya? Aku lupa sampai. Ada nggak sih hal-hal krusial yang menurut kakak tuh yang banyak banget dilupain sama misalnya kita UX designer muda gitu, untuk membuat website e-commerce yang baik? Yang sering banget lupa, mungkin aku jawabnya lebih general yang nggak harus e-commerce. Jadi ketika aku pertama kali jadi UX designer tuh, karena aku basicnya kan visual design kan, sama kayak teman-teman mungkin kebanyakan dari DKV gitu. Jadi aku sangat berpaku sama yang namanya estetika, jadi keindahan visual gitu. Jadi kayak buttonnya harus begini nih, harus ada shadow-nya, harus kayak pixelnya harus tepat gitu, harus di tengah gitu. Nah, sedangkan kan proses mendesain sebuah produk digital itu kan nggak hanya berhenti sampai desain doang kan, tapi harus bisa diwujudkan dengan pemrograman. Dan kadang orang yang melakukan pemrograman itu tuh mereka nggak punya waktu yang cukup untuk benar-benar put attention sampai benar-benar pixel-pixelnya. Dan itu tuh harus kita pahami. Kenapa? Karena kalau kecuali parah banget ya, misalkan buat buttonnya aku align center sama dia tiba-tiba di align left, itu kan beda banget. Nah, itu aku bisa protes. Gitu. Tapi kalau misalkan align center, tapi misalkan kegeser 2 pixel, nah itu harus aku bisa memahami kalau misalkan 1 atau 2 pixel itu mungkin oleh kebanyakan orang tidak akan bisa disadari gitu. Tapi kan function secara keseluruhannya aku masih bisa tetap belanja di situ gitu, masih bisa check out. Nah, itu sebenarnya lebih penting dari sebuah experience gitu. Karena orang nggak akan sadar itu geser 1 pixel, tapi orang akan sadar ketika pembeliannya gagal, misalkan kayak gitu. Itu sih. Jadi mungkin yang sering kita dilewatkan dari seorang desainer ya itu kita put too much attention to the aesthetic. Itu sih, Diki. Semoga menjawab ya, aku nggak tahu, susah. Terima kasih banget sih. Ya, thank you Diki. Udah jelas ya untuk jawabannya? Ya, sudah Kak. Oke, terima kasih Kak Diki atas pertanyaannya. Mungkin silakan bagi yang lain yang ingin bertanya. Mungkin silakan IGD Astika Yaser. Silakan. Halo Kak. Halo, IGD Astika Yaser. Baru-baru ini kan saya juga kerja sebagai UI UX di software house Kak. Wah. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menemukan user experience suatu aplikasi dengan waktu yang minim atau deadline-nya yang cepat? Karena kita kan tidak punya banyak waktu untuk research atau survei. Ya, terima kasih. Oke. Jadi ada kalau misalkan kayak IGD Astika Yaser ini mungkin dia udah pernah kerja sebelumnya di perusahaan ya, dan kita itu kerjanya sebenarnya pace-nya itu sangat cepat gitu. Jadi nggak semua project itu bisa kita lakukan research gitu. Nah, sebenarnya ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk meriset tanpa harus terjun langsung interview user kita. Jadi salah satunya itu kita bisa lakuin yang namanya competitor benchmarking. Jadi competitor benchmarking itu kita lebih melakukan survei.
sebenarnya apa sih yang dilakukan kompetitor kita. Misalkan Tokopedia kompetitornya yang warna apa nih, warna oranye atau kayak warna biru gitu. Nah, kita bisa lihat gimana sih si oranye sama si biru ini misalkan sama si merah melakukan fitur yang mirip misalkan. Nah, dari situ bukan berarti kita meniru mentah-mentah ya hasil desain mereka, tapi kita pelajari dari punya mereka itu sebenarnya apa yang kita bisa elevate, yang bisa kita tingkatkan experience dari situ. Misalkan si merah ini kayak susah nih check out-nya gitu, lama nggak ada one click check out gitu. Misalkan ya udah aku bisa bikin sesuatu yang improve dari situ gitu. Itu salah satu caranya. Banyak juga sih. Yang kedua itu bisa kita kita bisa juga berangkat dari research sebelumnya. Jadi kalau misalkan kamu dari perusahaan kamu udah punya research sebelumnya nih terkait fitur-fitur lain mungkin yang bisa kamu gunakan untuk mendukung keputusan desain kamu di project kali ini, bisa juga kamu lakukan gitu sih. Tapi ya pasti semua itu harus berlandaskan kebutuhan user ya gitu. Dan juga harus fokus di functionality-nya. Nah, kalau kamu nggak punya waktu yang banyak, misalkan untuk menyelesaikan seluruh website e-commerce gitu, ada yang kita sebut sebagai namanya MVP. Ini berat banget sih omongannya. MVP itu adalah minimum viable product. Artinya bagaimana sebuah website atau sebuah produk itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya dengan minimum requirement teknologi dan desain seminimum mungkin. Jadi misalkan nih, aku mau bikin e-commerce. Jadi dari e-commerce itu kan tujuannya adalah user bisa belanja dan bisa check out barangnya sampai rumah kan. Ya udah, jadi aku bikin aja satu journey yang di mana user bisa ngelihat barang, beli barang, terus barangnya dikirim rumah gitu. Tapi aku nggak bikin misalkan promosi, misalkan promo code, karena promo code itu kan sifatnya tidak wajib kan. Itu adalah mensuplemen, adalah melengkapi experience belanja aku supaya orang-orang lebih mau belanja. Tapi sebenarnya nggak ada itu, orang pun juga bisa belanja gitu. Mungkin jadi kalau kamu waktunya lebih terbatas, kamu bisa pecah website tersebut jadi beberapa bagian gitu. Misalkan dan bagian pertama itu kita sebutnya MVP gitu. Minimum viable product. Kalian bisa coba cari di internet itu sih. Menjawab nggak? Kira-kira semoga menjawab. Iya, menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Thank you. Iya. Oke, jadi terima kasih pertanyaannya. Gimana kalian? Iya nih grogi, jadi tiba-tiba kesental AC. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau malu misalnya ngomong langsung bisa di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan dari Evita Heritania, silahkan Kak Evita. Mau nanya gimana awalnya belajar UX design sama start karir jadi UX designer tuh gimana ya awalnya? Oke, halo Evita, thank you banget pertanyaannya. Ini pertanyaannya agak personal nih ya. Gimana belajar UX design? Suaranya bocor. mungkin bisa Oke, thank you Evita udah di mute. Jadi nggak feedback. Nah, pertama kali aku belajar UX design kan tadi aku cerita sebenarnya aku tuh belajar dari ngikutin artikel-artikel di Medium sih. Terus aku itu pernah juga berbayar kayak di Udemy aku bayar satu tutorial kayak belajar tentang UX design gitu, dan semuanya aku lakuin sendiri, beberapa otodidak. Aku baca bukunya Bill Norman, aku baca bukunya si Steve Krug yang tadi, dan menurut aku tuh UX design tuh sesuatu yang gampang banget dimengerti sama kita, karena itu tuh setiap hari yang kita lakukan itu sudah menyangkut user experience gitu. Ketika kita berinteraksi dengan sesuatu ketika aku pergi ke sekolah, aku kan melakukan semua itu ada interaksi kan, dan itu tuh bagian dari experience gitu. Jadi menurut aku tuh bisa dimengerti dengan sangat mudah dan bisa belajar sendiri gitu. Jadi dulu aku banyak belajarnya sendiri sih dulu gitu, dan nanya-nanya sama kayak mentor-mentor mungkin yang lebih berpengalaman gitu, dan minta-minta kayak masukan dari mereka. Lebih ke self study sih waktu itu belajar UX design. Terus yang start karirnya itu ya ketika aku sambil belajar, aku coba ngelakuin self project nih namanya. Jadi itu sebenarnya kayak project yang sebenarnya nggak komersial, tapi aku ngide sendiri aja nih. Ya, misalkan aku mau, menurut aku aplikasi Klik BCA tuh susah banget dipakainya, kenapa gitu. Dan aku coba mendesain sesuatu yang lebih bagus dari Klik BCA ini, dan aku jadiin itu sebagai portfolio gitu. Walaupun itu kan sebenarnya bukan project asli kan, gitu. Tapi itu bisa menggambarkan kemampuan UX aku gitu, sampai mana sih pola pikir aku gitu. Nah, jadi dengan melakukan kayak beberapa self project itu, aku bisa masukin beberapa portfolio ke portfolio aku, dan aku pakai untuk ngelamar kerja di beberapa perusahaan. Nah, kebetulan waktu itu aku langsung ngelamar pekerjaannya di Tokopedia sih waktu itu, dan kebetulan ya bersyukur banget waktu itu dikasih kesempatan untuk kerja di Tokopedia gitu pertama kali langsung. Nah, dari situ aku baru bener-bener banget ngeliat gimana sih kayak dunia
bekerja UX designer, UI designer di perusahaan seperti teknologi seperti Tokopedia tuh beda banget gitu. Dan belajar banyak sih dari teman-teman yang ada di sana juga gitu. Gitu sih Evita, mungkin segitu aja, semoga bisa membantu ya jawabannya. Terima kasih. Ya, makasih banyak Kak. Oke, thank you buat Kak Evita. Mungkin masih ada waktu, kita buka lagi 2 pertanyaan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Silakan kakak-kakak. Mungkin bukan pertanyaan teknis ya. Boleh Kak? Berat banget ya topiknya ya, Fer. Silakan Kak Angga Maha. Kalau Kak Angga Maha teknis nggak masalah, silakan. Waduh. Halo, selamat sore, Koko Leo. Koko bukan sih? Waduh. Kayak diglodok ya, halo. Bukan. Halo, Angga. Mau nanya nih, sebenarnya untuk UX sendiri sempat dulu pernah lihat kayak artikel gitu, katanya untuk apa bilang UI UX, cukup bilang UX saja, toh juga orang UX juga memikirkan UI seperti itu. Kenapa harus double seperti itu? Nah, ini aku ada kayak 2 pertanyaan sih yang mungkin sekiranya bisa dibantu dicerahkan lah gitu. Yang pertama itu sebagai UX designer nih, kan maksudnya kita rata-rata nih anak DKV kan nih, anak desain komunikasi visual, yang umumnya di sini kalau kasarnya kita bilang hampir 90% atau mungkin 80% dari kita tuh kayak anti coding gitu atau anti code gitu lah. Habis itu kadang ketika dengar kata UX designer dan identik dengan hal-hal yang berbau developing something gitu, kadang udah keburu mundur duluan atau gimana seperti itu. Mungkin bisa bagi info dikit atau sharing dikit tentang gimana sih scope kerja atau job description-nya UX designer yang mungkin Koko Leo sudah jalani selama ini. Terutama mungkin di Tokopedia lah, seperti itu kita bisa jadiin perbandingan seperti itu. Jadi kalau misalkan artinya biar nggak kepikiran bahwa UX design tuh dari anak DKV bisa juga loh, nggak selamanya dari anak IT atau anak komputer gitu. Kadang anak DKV juga dikira anak komputer, susah juga gitu. Betul. Habis itu yang kedua nih, aku mau nanya ini agak personal, tapi kayaknya cukup membingungkan juga. Karena gini, pemahamanku tentang UX design itu kan sebenarnya mungkin nggak seluas Kalio ya. Jadi kayak biasanya ketika kita bikin website atau kita bikin aplikasi, itu biasanya proses penyusunan user experience dan sebagainya itu kan benar-benar paling besar lah kegiatannya. Jadi sebelum website ataupun apps itu launch, itu kan biasanya kerjanya paling banyak banget tuh si user experience nih. Nah, ketika dia sudah launch dan juga artinya apps atau website itu sudah launch, itu kan user experience-nya udah pasti jalan terus, artinya sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan di sini paling banter ke depannya itu adalah urusan maintenance biasanya kan ya. Adanya maintenance apa gitu, entah dia itu minor maintenance atau mungkin hal yang bersifat mayor dan sebagainya. Nah, kira-kira di sini kan kerja di Tokopedia ini kan apa ya, rutinitas ya, sehari-hari kerja datang dan sebagainya, atau mungkin secara remote dan sebagainya. Kira-kira selain urusan untuk melaunching sesuatu yang baru, teman-teman UX designer di Tokopedia itu sehari-harinya kira-kira apa sih yang dikerjakan? Oke, thank you, Koko Leo. Pertanyaannya. Thank you, Angga. Pertanyaannya seru banget nih dijawab nih. Yang pertama itu, anak DKV nggak bisa coding, perlu nggak sih takut jadi UX designer? Jawabannya sama sekali nggak. Karena kalau boleh jujur, aku pun nggak bisa coding. Gitu. Jadi, kalau aku lihat nih, perbandingannya di Tokopedia itu dari 120 orang, mungkin 50% lah anak IT. Kayak 40% lah. 40% itu anak IT, 30% anak desain, itu kan sekitar 70 ya. Nah, 30%-nya lagi itu biasanya adalah jurusan psikologi, jurusan sastra Cina, jurusan sastra Jepang, jurusan arsitektur, jurusan biologi. Jadi kayak itu tuh benar-benar sesuatu yang nggak nyambung banget kan. Gitu. Kayak misalkan arsitektur kan gedung gitu, tapi kenapa jadi UX designer gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa coding pun nggak apa-apa. Jadi karena memang pekerjaan kita bukanlah untuk membuat bahasa pemrograman gitu, karena ada programmer kan. Nah, kenapa yang aku maksud di sini adalah kita tuh harus tahu sedikit sih, setidaknya sedikit aja kayak basic-basic kayak program, misalkan supaya apa? Supaya sebenarnya itu membantu kita ke depannya ketika kita mendesain sesuatu nih, kita
bisa paham sebenarnya nanti ketika di coding dimasukin ke bahasa pemrograman, desain semacam ini possible nggak sih untuk dijadiin, untuk direalisasikan hanya sebatas aja sih. Jadi kayak pengalaman coding dan pemrograman yang kita punya itu hanya sebatas aja gitu. Dan itu sebenarnya bisa dipelajari sambil berjalannya waktu ya. Jadi ketika kalian belajar atau kalian intern dan hal itu bisa kayak kalau kalian nggak tahu nih, sering banget lagi meeting nih sama misalkan software engineer gitu di kantor dan nggak paham sih mereka tuh ngomong apa, kayak ada Google language lah, terus kayak ada apalah ini kayak codingnya ini kayak table-nya gimana, kayak API gitu, semua pokoknya singkatan-singkatannya aku nggak ngerti sama sekali misalkan. Dan aku tuh kayak ya udah kalian nggak perlu malu, kalian tanya aja sebenarnya API itu apa sih gitu. Kayak dari situ baru kalian bisa lebih paham kayak sesuatu dari dunia mereka kan, dan itu pasti akan berguna banget ketika kita melakukan pekerjaan kita sebagai UX designer. Jadi mungkin pesan dari aku nggak usah takut banget tentang, misalnya nggak usah takut banget sebenarnya UX design itu tuh sebenarnya lebih luas daripada pemrograman doang gitu, tapi lebih kayak gimana orang bersikap gitu ketika dihadapkan sama satu aplikasi tertentu misalkan gitu, kayak lebih ke psikologi, terus kayak lebih ke riset gitu, lebih kayak keputusan-keputusan desain sih gitu. Semoga itu menenangkan teman-teman ya yang mungkin selama ini takut gitu kalau misalkan kayak contohnya ketika aku jadi arsitek misalkan, kan aku belajar fisika juga kan, tapi sebenarnya di dunia kerja aku di arsitek aku nggak ngitung-ngitung fisika sebenarnya. Nah itu hanya sebatas basic doang yang bisa mendukung pekerjaan kita gitu sih, ngelihatnya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan UX design itu banyak kerja tadi kalau nggak salah, dan ketika kita udah selesai produknya, kita itu biasanya maintenance. Nah, ini salah, Angga. Jadi sebenarnya pekerjaan kita itu ada dua pertama di Tokopedia itu. Yang pertama itu ketika kita dikasih project-project baru. Misalkan dari upper management nih, orang-orang si bos-bosnya Pak William nih, Pak William punya satu project, misalkan aku mau bikin Tokopedia bisa begini-gini misalkan. Nah, itu kan project itu adalah project baru kan, yang akan bagi yang diturunin ke UX, diturun-turunin semua ke UX designer dan mereka kerjain UX-nya kan. Nah, itu adalah project baru. Tapi selain project baru, kita bukan maintenance namanya. Kita selalu sebutnya iterasi dan improvement. Gitu. Jadi, maintenance itu kan kalian hanya menjalankan menjaga supaya website itu tetap berjalan kan. Tapi di sini itu kita nggak cuma menjaga, tapi gimana caranya kita mengembangkan, misalkan yang tadi aku bilang, project promosi gitu, kode promo di Tokopedia itu kan udah selesai dari kapan tahu kan, maksudnya dari dulu udah bisa kan apply promo code gitu. Tapi instead of gitu-gitu aja, kita coba cari problem apa sih yang dihadapi dengan kode promo yang sekarang gitu. Dari situ kita coba berangkat dari situ untuk membuat improvement nih, iterasi baru supaya si user itu makin gampang melakukan kayak tujuan goalnya mereka gitu. Itu sih, jadi nggak hanya terbatas maintenance saja. Jadi yang bilang UX designer kerjanya maintenance saja, setelah projectnya selesai itu berarti makan gaji buta. jadi sebenarnya luas banget sih. Jadi sehari-hari juga kita kerjanya selain project baru di Tokopedia juga kita mengimprove produk-produk kita yang sebelumnya kayak gitu sih. Kita kadang juga invite, misalkan kita mau research nih tentang yang kayak tadi promo code gitu. Nanti kita akan undang nih si user, misalkan seller gitu ke Tokopedia atau buyer ke Tokopedia. Nanti kita akan interview mereka gitu. Kita tanya-tanya sebenarnya selama ini kesulitan dari berbelanja di Tokopedia apa, dan dari situ tuh berangkat dari riset tersebut kita bikin satu desain yang bisa mengimprove desain sebelumnya. Jadi gitu sih kalau di kantor setiap hari gitu. Angga, semoga menjawab. Kalau ada yang bingung boleh tanya lagi. Wah, seru banget Kak Leo. Makasih banyak. Thank you Angga. Pertanyaannya bagus banget. Oke, mungkin karena sudah waktu ya kita tutup saja untuk sesi. Sedih. Waktu berbuka ya? Sebentar lagi. Mas, sebenarnya ada satu pertanyaan nih buat Kak Leo. Mungkin masih bisa dijawab. Ya, boleh. Sebenarnya kan ini kendala mungkin bagi saya sebagai seorang dosen dan juga teman-teman dosen lain. Karena sebenarnya kan kalau kita ngajar itu kan selalu ada proyek, misalnya kita menekankan kepada mahasiswa untuk survei dan riset dulu. Dan kita juga sudah menyebutkan tujuan untuk survei itu apa. Karena banyak banget mahasiswa yang mengenyampingkan itu dan mengedepankan idealisme pribadi. Waduh, Vera ini kayaknya sarkas banget nih. Mahasiswa-mahasiswanya kayaknya Kak Vera mau jadi curcol. Nah, terutama pada saat tugas akhir. Jadi mereka itu tidak memulai dengan suatu fenomena atau permasalahan, tapi langsung dengan solusi desainnya. Jadi pada saat survei itu nggak nyambung.
Ada pesan nggak sih buat teman-teman di sini, mungkin yang bukan hanya jurusan DKV ya, tapi juga jurusan lain, mungkin kurang lebih pada saat penyusunan skripsi atau tugas akhir mengalami problem yang sama. Mungkin ada tips dari Kak Leo. Oke. Ini mantep banget nih Vera, sambil menyelam minum air, sambil bertanya, menyinggung teman-teman. Enggak. Jadi gini, jadi sebenarnya jangan sedih teman-teman. Jadi aku pun butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai kayak pola berpikir seperti sekarang. Jadi ketika aku masih kuliah gitu di S1 kayak teman-teman sekarang itu, aku juga ya aku boro-boro research gitu kayak ya udah bikin desain karena terus apa ya, kayak data yang mendukung riset aku ngarang. Misalkan kayak pengguna aku nih adalah wanita, ternyata produk ini pengguna ini adalah wanita umur sekian sampai sekian, pokoknya aku ngarang aja yang nyambung sama hasil akhir desain tersebut kan. Tapi sebenarnya gini, balik lagi ke diri kita sih sebagai seorang desainer. Mungkin ketika kita berkuliah, mungkin nih si Kak Vera nih bisa ditipu nih sama yang kayak gini-gini. Misalkan ya udah, oh ini dia melakukan riset nih, desainnya bagus gitu sesuai riset. Tapi kan sebenarnya kalian tahu kalau misalkan itu tidak berdasarkan riset yang benar. Nah, nanti ketika kalian terjun ke dunia kerja, di mana kita harus benar-benar melakukan riset, dan itu tuh menjadi gimana ya, hidup dan mati kita gitu. Kalau misalnya kita mendesain sesuatu, ternyata produknya gagal gitu, dan itu kan berimpact ke karir kita kan. Nah, itu maksudnya akan menjadi kesulitan kita sendiri gitu, karena kita nggak mulai melatih diri kita untuk melakukan riset dari sekarang gitu. Jadi aku tahu banget sebagai seorang anak DKV banget nih, pokoknya kita visual banget. Gue dulu tuh aku tuh paling benci sama hal-hal yang jelek banget, pokoknya kayak kalau desainnya ini kayak jelek, kayak langsung dicibir habis-habisan, kayak apa sih ini gitu. Tapi sebenarnya kayak semakin kesini tuh aku semakin sadar kalau misalkan itu tuh hanya kayak idealisme kita doang. Mungkin aja orang-orang yang menggunakan desain kita tuh nggak put that much attention gitu sampai ke situ gitu. Tapi kita mengorbankan ketepatan atau fungsionalitas, atau misalkan mengorbankan desain kita tidak bisa memecahkan masalah yang ingin kita pecahkan gitu. Jadi itu penting banget sebagai seorang desainer. Tadi aku udah bilang ya, kalau misalkan kita itu bukan painters, kita bukan seniman, kita itu desainer. Dan tugas desainer itu adalah memecahkan masalah gitu. Kalau misalkan desain tidak bisa memecahkan masalah, itu sama dengan art gallery kalau teman-teman. Jadi orang datang ke sana ya udah untuk kayak art gallery, menikmati seninya, tapi tidak memberikan impact positif gitu ke masyarakat luas gitu. Jadi ya sebisa mungkin aku yang bisa teman-teman. Walaupun belum lihat, coba improve. Pasti kedepannya akan jadi lebih baik lagi gitu sih. Semoga membantu ya Vera. Meyakinkan teman-teman mahasiswa. Tapi benar banget sih katanya Kak Leo, ya mungkin semuanya juga berproses dari tingkatan mahasiswa sampai nanti terjun ke dunia kerja ya. Mungkin pada saat ini mereka kurang paham sebenarnya tujuannya itu apa, tapi mungkin ketika di dunia kerja mereka akan lebih sadar kalau sebenarnya proses yang kita ajukan ke mereka itu penting di dunia kerja gitu. Tuh sekali setuju. Oke, mungkin jangan galak-galak ya Kak Vera. Ya, mungkin bisa kita tutup ya sesi webinarnya. Terima kasih banyak buat Kak Leo sudah meluangkan waktunya sharing sama kita ya di masa pandemi ini. Tapi mungkin kita tetap harus belajar ya, tetap kreatif menggunakan platform apapun itu. Jadi tidak terbatas hanya saja dengan pertemuan offline ya. Dan sebelum kita tutup, boleh saya minta tolong semua peserta untuk menghidupkan webcamnya. Jadi kita bisa foto bareng. Silahkan dinyalakan. Ini bisa nyalain nggak sih? Halo semuanya. Hai. Halo, wah baru kelihatan nih semuanya. Halo. Oh, dia yang pakai background STD. Oke, boleh dinyalain webcamnya. Kita akan foto berjemaah online ya. Oke. Silahkan kakak-kakak dinyalakan dulu. Senang sekali. Hari ini banyak banget dari luar Bali ya. Ada yang dari Universitas Atmajaya Jogja, ada dari Trisakti, ada dari BINUS, ada dari IPB University juga. Terima kasih sudah bergabung. Oke, sudah dinyalain ya. Kita foto bareng dulu ya. Saya screenshot. Pose ya, saya hitung. Posenya norak banget ya gue. Gak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, lagi sekali. Sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih semuanya. Sekarang saya akan share untuk link kuesioner ya. Link kuesioner ini diisi agar bisa klaim sertifikat. Tunggu sebentar. Bisa dicek di kolom komentar ya.